Kenapa dilaporkan? Ya sebenarnya ini sudah lebih dari cukup, enough is enough gitu. Pelanggarannya tidak hanya etika, tapi sudah mengarah ke pidana juga. Bahkan kan ini kan suatu keterlanjuran. Jadi ya memang ada desain besar untuk melumpuhkan dan membunuh KPK. Kenapa saya paham? Mohon izin, saya menulis buku judulnya Jangan Bunuh KPK. Jadi dulu kita adalah orang-orang yang mendukung KPK yang kita cintai sebagai bagian dari upaya menuntaskan reformasi dalam pemberantasan korupsi. Sekarang KPK-nya part of the problem. Ini kan ramai-ramai, kemarin sejumlah pihak melaporkan Ketua KPK ya, Firly Bahuri ke Dewas KPK. Itu sebetulnya apa sih yang dipermasalahkan? Kenapa melaporkan? Laporannya sendiri itu ada 56 nama ya. Beberapa mantan pegawai, termasuk Pak Abdullah, mantan pimpinan KPK maksud saya. Ada Mas BW, Abraham Samad, Pak Saud, dan yang lain-lain. Termasuk ada Pak Budi Santoso juga kemarin. Ya, yang tidak hadir tapi ikut tanda tangan misalnya Pak Busro Mukoddas. Ada 56 dan elemen-elemen civil society ya, ICW dan lain-lain. Kenapa dilaporkan? Ya sebenarnya ini sudah lebih dari cukup, enough is enough gitu. Pelanggarannya tidak hanya etika, tapi sudah mengarah ke pidana juga. Bahkan kan ini kan suatu keterlanjuran. Jadi ya memang ada desain besar untuk melumpuhkan dan membunuh KPK. Kenapa saya paham? Mohon izin, saya menulis buku judulnya Jangan Bunuh KPK. Jadi dulu kita adalah orang-orang yang mendukung KPK yang kita cintai sebagai bagian dari upaya menuntaskan reformasi dalam pemberantasan korupsi. Sekarang KPK-nya part of the problem gitu. Kenapa? Satu, undang-undang KPK melumpuhkan institusinya. Dua, institusi yang dilumpuhkan lewat aturan itu harusnya masih bisa bernapas jika di internalnya, pegawainya, pimpinannya punya integritas. Kalau independensinya dicabut, integritasnya masih ada harapan. Tapi pun pada saat seleksi terpilih orang-orang seperti ini yang kemarin Pak Budi Santoso mengatakan pernah disidang dan dikeluarkan hukuman berat. Oke, itu yang waktu lalu ya. Kita fokus sekarang Bang Denny untuk yang kemarin pelaporan itu memenuhi unsur pidana yang mana? Oh, unsur pidananya yang satu. ya ada beberapa, ada 4. Tapi pada elemennya adalah satu, bertemu dengan orang-orang yang terkait perkara. Itu pidana tuh. Ancaman hukumannya 5 tahun. Kedua, membocorkan dokumen rahasia. Ya, ini ada dugaan dalam kasus yang Kementerian SDM, ya kan? Kemudian terkait dengan menghalangi penyidikan. Nah ini elemen-elemen pidananya sudah masuk, tetapi kan tidak aneh karena itu sudah terjadi sebelumnya. Yang aneh juga kenapa masih dipilih bahkan menjadi pimpinan KPK. Jadi ini memang ada desain besar untuk melumpuhkan KPK tadi, dan tidak hanya pidana yang itu tentu sudah dilaporkan juga oleh teman-teman Maki, dan kita juga mempertimbangkan untuk menambah dokumen-dokumen untuk menguatkan itu, tapi juga secara etik kan. Secara etik, dan sudah banyak ada helikopter, banyak sekali persoalan-persoalan terhadap beliau ini. Tadi sudah disebutkan oleh Bang Denny ya. Kami juga sebenarnya sudah mengundang ya dari perwakilan pihak KPK ya, baik itu Dewan Pengawas, kemudian Ketua KPK, perwakilan KPK, tapi sampai pagi hari ini kami belum mendapatkan respon dari pihak KPK untuk bergabung bersama kami pagi hari ini. Tadi Bang Denny menyebutkan salah satu yang pidana adalah di Kementerian SDM, ya, ada kebocoran dokumen gitu. Itu kan sudah dibantah Bang Denny oleh Kementerian SDM sendiri, oleh KPK sendiri, itu juga sudah dibantah. Nah, bukti-bukti apa sebenarnya sampai Bang Denny dan juga teman-teman ini berani melaporkan begitu? Bahkan ada unsur pidana di situ kan, kalau misalnya melaporkan ya pasti ada buktinya dong. Iya. Pada saat digeledah kan barangnya ada di sana. Dokumen yang dibocorkan itu ketemu di situ. Hari ini dalam mungkin dari kemarin ya sudah mulai beredar tuh, ada rekaman video yang di situ kelihatan bahwa ya ada proses lah yang komunikasi, walaupun orangnya tidak terlihat, tapi itu dikonfirmasi oleh teman-teman di KPK. Ini adalah kelihatannya pada saat proses penggeledahan, dan di situ ada komunikasi bahwa dokumen itu dibocorkan oleh yang kita laporkan ini, Pak Firly. Nah, bagaimana nanti proses pembuktiannya? Bahwasannya itu dibantah, ya tidak aneh menurut saya. Tapi bahwasannya itu kemudian kita laporkan karena kita punya keyakinan, kita punya bukti, kita punya kalau dibutuhkan saksi-saksi,
yang bisa menguatkan dugaan pelanggaran etika dan bahkan dugaan pidana ini. Jadi inilah kita laporkan kepada Dewas sebagai memang institusi yang diberikan tugas dan wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat semacam ini. Kita kemarin ada dialog agak lama sih dengan Pak Tumpak terkait dengan kewenangan yang mereka yang terbatas. Rekaman itu jadi ya, buktinya itu ya? Tentu ada yang lain-lain. Tentu ada yang lain-lain. Yang mengarah ke Ketua KPK ya? Karena yang tidak terungkap di publik barangkali ada baiknya kita nanti sampaikan ke Dewas dulu ya. Kan begini nih, kalau bukti sudah disampaikan dulu tuh ada upaya-upaya yang barangkali justru menghilangkan bukti-bukti kan. Jadi ada strategi juga untuk kita bisa menyimpan bukti-bukti yang kita punya, tapi yang sudah terbuka di publik, sebagaimana tadi saya sampaikan, video yang sudah beredar di sosial media, itu sudah bisa diakses kok. Baik, saya ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, dari upaya yang dilakukan oleh Pak Abdullah, Bang Denny dan juga teman-teman ketika melaporkan ke Dewas, outputnya sebenarnya apa sih Pak? Nantinya begitu Pak? Outputnya adalah minimal sudah Firly dipecat dari pimpinan KPK dan maksimal dipidanakan dalam proses pidananya, artinya dipenjarakan. Dari kode etik paling tidak diberhentikan, sebab saya pernah diundang oleh pengawas internal sebelum undang-undang KPK diamandemen sebagai ahli untuk dimintai keterangan saya apakah sudah Firly waktu itu sebagai deputi penindakan melakukan pelanggaran kode etik atau tidak. Ketika saya sampai di tempat di pengawas internal, sebelum saya diajukan pertanyaan, ditayangkan video singkat. Ada 2 video singkat. Kemudian saya katakan ini bukan etik, ini pidana. Kenapa pidana? Karena menurut Undang-Undang KPK, orang KPK itu tidak boleh berhubungan dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi, dan keluarga, langsung maupun tidak langsung. Di video itu saya lihat dia 2 kali, 2 peristiwa berpelukan dengan gubernur yang sedang diawasi oleh KPK. Jadi seperti kata Pak Indra tadi itu, Pak Endriana tadi itu, bahwa itu sudah pidana, bukan etik saja. Maka kemudian keterangan saya itu dibawa ke DPP Dewan Pertimbangan Pegawai, dibentuk majelis kode etik dan disidangkan. Ketika disidangkan, saya juga diundang sebagai ahli untuk memberi keterangan dalam sidang Dewan. Dan itu kemudian jatuh hukuman berat. Hukum berat. Cuma waktu itu belum dieksekusi karena dalam SOP di KPK itu yang menentukan seorang bersalah atau tidak pejabat KPK itu adalah DPP Dewan Pertimbangan Pegawai melalui majelis kode etik. Tapi eksekutornya adalah pimpinan. Ketika pimpinan belum terbitkan SK-nya, beliau ditarik oleh Polri dan kemudian dijadikan sebagai Kapolda di Sumatera Selatan. Waktu seleksi pimpinan KPK baru, beliau ikut kemudian menjadi peserta seleksi. Dan kemudian lolos pansel, kemudian sampai di Komisi 3. Pimpinan KPK waktu secara resmi mengirim surat kepada DPR bahwa orang ini bermasalah. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa seluruh anggota Komisi 3 DPR itu memilih Firly sebagai Ketua KPK. Persoalan, saya waktu ditanya oleh wartawan, kenapa Komisi 3 bisa kemudian memilih Firly secara aklamasi semuanya menjadi Ketua KPK? Saya katakan beliau adalah mantan deputi penindakan. Jadi mengetahui semua kasus-kasus yang ada, baik di pansel maupun di Komisi 3. Jadi ini soal saling menyandera. Karena itu maka kemudian terpilihlah sebagai Ketua KPK. Belum lagi skenario di belakang itu ada kasus-kasus sebelumnya, misalnya kasus buku merah dan terus melibatkan beberapa pihak, sehingga diharapkan bahwa dengan Firly menjadi Ketua KPK bisa menyelamatkan beberapa orang yang terlibat dalam kasus buku merah di KPK pada waktu itu. Itu pertimbangan kenapa kami turun kemarin. Anda harus tahu bahwa pimpinan KPK Pak Saud, Pak Abraham Samad, Pak Busro Mokadas itu bukan penganggur. Saya itu dosen, mereka juga dosen, bukan penganggur. Pak Saud itu pejabat negara. Tapi karena konsen terhadap pemberantasan korupsi yang luar biasa merupakan extraordinary crime, maka kami turun ke sana ikut proses di KPK sehingga kemudian menjadi pimpinan dan pejabat dan penasihat KPK.